Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat lah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Mariana karena sudah mencabut lot atas nama saya. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dengan materi yang diberikan oleh Pak Andi. Maaf jika apa yang saya tampilkan di depan masih jauh kurang dari apa yang mungkin menurut Bapak Ibu masih jauh dengan apa yang sudah Bapak Ibu pahami. Nah, seperti yang bisa dilihat di depan, sebenarnya tidak bisa dipungkiri lagi mata pelajaran PKN ini sangat membosankan. Mungkin itu yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu sejak waktu sekolahnya. Nah, itu yang saya sampaikan di dalam lembar kerja ini. Saya menyampaikan bahwasanya siswa itu memang kurang tertarik dengan mata pelajaran PKN. Kenapa? Karena mata pelajaran PKN ini lebih menekankan kepada siswa untuk rajin membaca. Nah, sementara seperti yang kita ketahui dari data yang ada, bahwasanya minat membaca orang Indonesia itu sangat rendah. Tidak seperti daerah salah satu negara yang koran sobek saja mereka baca, sedangkan kita tingkat atau sadar atau minat membaca itu masih sangat kurang. Nah, sementara di pembelajaran PKN ini sendiri, anak diwajibkan, diharuskan untuk membaca. Kebanyakan materi yang ada ditampilkan di dalam buku itu adalah materi bacaan. Nah, itu yang menjadi data observasi menurut saya. Yang pertama, identifikasi masalahnya. Nah, dari minat membaca tadi yang kurang, ditambah dengan materi, termasuk identifikasi masalahnya, materi yang ada di buku pun sangat monoton. Sehingga artinya apa? Monoton, kurang tertarik. Siswa kurang tertarik dalam membaca materi yang ada di buku. Seperti yang kita ketahui, apalagi buku K13 ini yang kita gunakan ini hanya menggambarkan kehidupan sehari-hari. Materinya pun tidak sesuai, bukan tidak sesuai, tapi kurang lengkap dengan apa yang seharusnya diketahui oleh siswa. Kemudian media yang dipergunakan, jujur sebenarnya pada realisasinya, pada kenyataannya saya sudah menggunakan media, mungkin ada itu Infocus atau melalui PowerPoint, sesuai dengan update atau penggunaan IT-nya sendiri sudah saya gunakan. Tetapi karena tadi kurangnya minat dari siswa untuk mempelajarinya, jadi apapun yang saya tampilkan melalui media apapun, jadi siswa pun masih kurang minat, kurang memperhatikan apa yang sudah ditampilkan oleh gurunya di depan. Nah, mungkin di sini itu menjadi masalah juga bagi saya, bagaimana membuat media pembelajaran yang lebih variatif, yang lebih berinovasi, yang menarik perhatian siswa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya yang di depan. Kemudian model yang digunakan masih teaching atau teaching center atau berpusat kepada guru. Itu tidak bisa kita pungkiri memang apa yang sudah saya laksanakan. Nah, rumusan masalahnya, jadi bagaimana upaya atau hal yang bisa saya lakukan untuk menarik, yang pertama untuk menarik minat siswa itu untuk mempelajari PPKN itu tersendiri. Rencana aksi yang mungkin yang solusi yang dapat digunakan yaitu perangkat pembelajarannya, perangkat ajarnya yang menarik, menyusunnya sesuai dengan bagaimana kondisi di lapangannya, kemudian membuat sistem pembelajaran yang berbasis IT. Mungkin ini tidak jauh dengan apa yang sudah disampaikan Pak Andi melalui contoh yang sudah diberikan Pak Andi. Itu sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan ke depannya supaya pembelajaran PKN ini menjadi menarik tentunya. Itu masalah pertama yang saya hadapi. Jadi tidak dapat dipungkiri mata pelajaran yang saya ampu itu kurang diminati oleh siswa. Hanya beberapa siswa yang benar-benar
yang benar-benar mau, yang benar-benar mempunyai keinginan untuk terjun untuk mempelajari atau untuk paham, untuk ikut langsung paham dalam pembelajaran PKN. Karena sebenarnya materinya semuanya tidak monoton tentang politik, hukum, tetapi juga bagaimana kehidupan kita sebagai warga negara di dalam kehidupan sehari-hari. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua yang berkaitan dengan KD. Jadi sebenarnya ada beberapa KD dari 6 semester atau 3 tahun ini. Jadi saya mengambil salah satu KD yang menurut saya siswa itu kurang paham. Sebenarnya kalau melalui materi, siswa paham apa itu bedanya hak dan kewajiban. Tetapi pada implikasinya, pada kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, siswa masih belum paham yang mana yang hak dan yang mana yang kewajiban. Jadi ketika saya mengajar, saya memberikan contoh apa itu hak dan kewajiban. Ketika pemberian tugas kepada siswa, yang mana hak dan kewajiban masih ada kekeliruan, masih ada terbalik, oh ibu ini hak, padahal itu kenyataannya kewajiban. Jadi seperti hal-hal contohnya kewajiban yang ada di sekolah itu mereka masih bingung itu kewajiban sebenarnya atau hak. Nah jadi saya mengambil ini sebagai salah satu masalahnya, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sewarga negara. Siswa cenderung pasif pada saat pembelajaran, mungkin seperti yang di atas, identifikasi masalah di atas, itu mungkin masalah media yang dipergunakan terbatas dan kurang menarik bagi siswa. Kemudian model yang dipergunakan pun masih teaching center, masih guru memberikan informasi sepenuhnya terhadap materi yang akan diberikan kepada siswa. Dari hasil identifikasi masalah tersebut, bagaimana caranya merumuskan tujuan dan indikator terhadap KD yang menjadi masalah atau KD yang menjadi identifikasi masalah pada KD yang saya ampu, yaitu pengingkaran hak dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Solusinya mungkin lebih pada saat ini yang saya alami, yaitu bagaimana media pembelajaran yang lebih inovatif lagi supaya anak menarik, supaya anak fokus pada pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Mungkin yang saya kerjakan masih sampai di situ. Belum, Pak Andil itu balik ke Andil. Dan KD-nya masih satu. Karena Pak Andil minta beberapa KD yang selesai masih satu. Tapi udah selesai nih, udah siap. Ini dijelaskan udah, Bu? Udah lah ya, itu aja. Oke, baik, silakan Bu, lempar ke forum, ada yang bertanya atau mau? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Itu materi yang saya, bukan materi, ini apa yang saya alami di lapangannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu ya. Bu Nila, Ya. dari kata Pak Andi tadi kan kita bikin map ini dari materi yang menurut kita kira-kira kurang menghasilkan, kita mau cari yang mana. Nah kalau dari kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban itu kira-kira apanya yang bikin sulit gitu dalam? Bagus. Bu, pertanyaan bagus. Pak Ahmad, tolong digerak-gerakkan ya Pak Ahmad, ini videonya pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Bu DP atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab. Sebenarnya seperti yang saya sudah sampaikan, konsep dari hak dan kewajiban itu siswa paham. Hak itu apa, kewajiban apa, itu siswa paham. Nah implikasinya atau implementasinya pada kehidupan kenyataan itu masih banyak silap yang seharusnya terletak di kewajiban, mereka letak di hak. Nah, jadi menurut saya kenapa KD ini saya gagal, bukan saya belum berhasil untuk memberikannya kepada siswa karena siswa belum paham yang mana seharusnya menjadi hak dan kewajibannya. Mungkin itu. Kemauannya juga untuk membaca kurang. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada lagi mau dipertanyakan Bapak Ibu, silakan. Tanya dan diisi reviewnya tadi, jangan lupa diisi reviewnya tadi.
Kembali lagi di review langsung dari. Ya nggak ada isi berarti kosong reviewnya ya. Boleh dikertas Pak? Boleh nanti ibu ketik masukkan dalam apa file itu nanti saya minta itu. Oh. Kakak, Ibu Ya, silakan Bu. tadi kan bilang pertahanan kewajiban dari udah disampaikan Bu DP juga tadi sebenarnya bukan gampang kan karena sehari-hari kan kita ini kan ya. Yang gini, kalau menurut saya tadi di rencana aksinya itu kan dia beberapa kali bilang saya akan membuat yang inovatif dan variasi kan gitu ya. Tetapi dia tidak mencontohkan bagaimana caranya Iya. agar dia itu inovatif Iya. dan variasi sehingga anak tidak silap yang mana syaratnya A diletakkan di kewajiban atau sebaliknya. Tadi bagus sekali dari bagus tadi. Jadi terima kasih Bu Mariana. Saya akan menjawab sebisa saya. Jadi begini, sebenarnya pada kenyataannya saya sudah menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran mungkin melalui tayangan slide atau PowerPoint menggunakan Infobus. Nah, mungkin pada saat ini tayangan slide yang saya buat kurang bervariasi. Mungkin saya bisa saja meletakkan di sana emoji-emoji atau mungkin gambar-gambar menjelaskan bagaimana kehidupan sehari-hari atau video mungkin yang membedakan yang mana hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Dira tadi bilang kan juga apa sih ya Ibu ini? Dira tadi bilang kan minat literasi anak ini kan kurang. Tidak akan lebih baik kalau Dira atau kita mencontohkan sendiri hak dan kewajiban itu sehingga kita menjadi model lah. Kita role modelnya sehingga anak-anak ikut. Apa caranya? Ya, sebenarnya konsep hak dan kewajiban yang mereka pahami sudah ada, tetapi itu hanya dasar-dasar. Yang lebih dalamnya misalnya tentang kewajiban selain hak kewajiban kita sebagai warga negara membayar pajak. Itu membayar pajak kan itu termasuk kewajiban, tapi masih banyak dari mereka haknya bukannya itu hak atau sebenarnya contohnya itu sudah diberikan, tapi contoh-contoh dasar bagaimana mereka menganalisis contoh yang lebih dalam, yang maksudnya lebih mendetail lagi dari contoh-contoh tersebut. Silakan Kak Asri. Ibu, saya mau menanyakan tadi Ibu bilang bahwasanya memang daya tarik pembacaan itu kurang, malahan mereka sangat tidak tertarik membaca. Dan tadi Ibu bilang kalau materi di buku itu tidak menarik, materi yang ada di buku pembelajaran itu tidak menarik, Ibu bilang. Mungkin di sini materi itu dan menarik. Nah, karena materi yang disampaikan dari buku itu secara nasional, mungkin secara gimana gambaran biar semua siswa bisa membacanya dengan baik. Cuman yang tidak menarik itu mungkin siswanya yang tidak tertarik untuk membaca, bukan isi dari materinya yang tidak menarik. Nah, terusnya lagi karena cenderung siswa kita tuh malas untuk membaca, mungkin Ibu sebagai gurunya yang mengajarkan mengenai hak dan kewajiban, saya itu lebih mencari hal-hal dari kehidupan di sehari-hari dengan sekitarnya ini. Kalau di materi kan lebih ke jangan tulisannya, jangan ditulisan. Misal Ibu contoh, di sini loh hak dan kewajiban Ibu contohkan ke diri Ibu. Di sini saya kewajiban saya ngapain? Nah, saya berhak untuk menerima apa? Nah, yang kayak gitu. Terus lagi tadi Ibu juga menyampaikan daya minat siswa yang kurang karena antara PPKN dan Indonesia kan hampir sama bacaan semuanya. Nah, kita pun jangankan siswa kita sebagai guru aja malas melihat bacaan yang panjang-panjang seperti itu. Nah, di sanalah PR kita sebagai guru gimana caranya meningkatkan daya baca anak itu. Di sini saya lebih ke saran sih, gimana kita untuk saran kita bersama, gimana caranya kita biar anak guru bisa. Oke. Ada lagi saran atau pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilakan. Silakan Bu Jerni. Makanya sebetulnya betul kata Bu Astrid bahwasannya kita ini pembelajaran PKN bahasa Indonesia itu menonton hanya untuk membaca doang. Akan tapi kalau kita bisa bikin variasi, masukan saya juga sebagai agama Islam terutamanya itu contohnya lah, jangankan kita sendiri, kita pun bosan. Kalau dalam PKN kan undang-undang pasti semuanya jangan guru, siswa aja nggak bisa.
yang bisa, ada yang tidak. Begitu juga kita pun tidak bersama munafik. Ada yang menjaga kewajiban sebagai Islam, ada yang tidak. Oleh karena itu, masukan bagi saya juga, terutama mau kerjasama juga kita semuanya, bagus juga kita ngadain seperti ini, ada kritikan yang masukan untuk solusinya. Nah, tadi kan ada inovasi, bervariasi. Bervariasinya itu adanya dukungan antara kerjasama kita dengan tim yang lain. UDP dan UDP. Jangan kita hanya berfokus sama si A saja. Ini semuanya. Terima kasih Bu Jermi. Jadi mungkin kesimpulannya, jadi bagaimana kita bervariasi, berinovasi lagi dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Jadi dicontohkan melalui hal-hal yang ada di kehidupan dia sehari-hari, hal-hal yang ada di lingkungannya supaya siswa lebih paham, lebih mengerti. Kemudian kita juga butuh kerjasama sebenarnya antara mata pelajaran satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Jadi kemudian bagaimana cara kita meningkatkan minat baca dari siswa itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum.